Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 27 November 2024. Sonafore akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU/USD. Seperti apa perkembangannya hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai di time frame 1 jam untuk mereview ya pergerakan XAU/USD di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan ya, pasca rilis data CB Consumer Confidence yang menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar, tapi di sini tidak menunjukkan dorongan seller yang sangat signifikan, bahkan market XAU/USD lebih bergerak konsolidasi ya, seperti ini, dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Dan saya kemarin standby di area zona pantau, ya, tapi di area tersebut sekali lagi tidak ada respon, tidak memasuki area tersebut, tidak ke-trigger, baik di 2648.92. Dan hanya mencapai di level tertingginya 2641 ya, 0.85, dan market bergerak hanya secara range dan terjadi konsolidasi. Karena kita tahu kemarin juga indeks dolar dari segi kenaikan juga tidak signifikan ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, tekanan sellernya lebih tinggi ya setelah menutup gap. Kemudian pas rilis data CB Consumer Confidence terjadi kenaikan tapi tidak cukup signifikan, hanya sebatas 50%, dan di sini ada drop dan ada konfirmasi bearish engulfing yang merupakan double pattern ya, dan menjadikan penurunan sampai dengan akhir sesi penutupan saat ini. Dan apakah ini nanti akan terjadi kenaikan atau meneruskan penurunannya? Setidaknya kita tahu apa yang saya sampaikan kemarin juga di analisa indeks dolar masih dalam posisi buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya masih konsolidasi sejauh ini. Dan diikuti oleh pergerakan XAU/USD yang terlihat tidak ada perubahan ya yang cukup signifikan. Dan hari ini banyak sekali news yang akan rilis pukul 20.30 ya, yaitu ada data GDP Amerika akan rilis hari ini dan unemployment claim, kemudian berlanjut di pukul 22.00 yaitu akan rilis core PCE ya. Tentunya hal ini sangat berpengaruh. Saya rasa hari ini akan keluar daripada area konsolidasinya, dan ini nanti kita akan coba membahas di analisa hari ini ya, pagi hari ini. Apakah nantinya akan memiliki kecenderungan tekanan bullish yang sangat signifikan atau masih dalam potensi penurunannya. Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily ya. Kita lihat ya di time frame daily secara range pergerakan di mana XAU/USD di hari Selasa ya memasuki pergerakan yang normal, rata-rata antara 30 sampai dengan 40 dolar per troy ounce. Di sini terjadi di 35.76 dolar per troy ounce, dan tentunya level tersebut bisa dikatakan cukup bagus ya dalam pergerakan di sisi hari kemarin, meskipun terlihat konsolidasi dan candlenya membentuk pola seperti spinning top ya, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi kembali lagi, besarnya penurunan yang terjadi di hari Senin di posisi candle bearish ini ya, aksi profit taking ini yang menunjukkan tekanan yang sangat signifikan sejauh ini. Posisi hari Senin kan penurunannya mencapai 105 ya, kurang lebihnya 105 dolar per troy ounce. Itu biasanya tercapai selama 1 minggu, dan ini hanya 1 hari. Artinya kalau market bergerak normal, maka membutuhkan kurang lebih 5 hari untuk bergerak menuju target batas breakout daily ini. Kecuali ada respon pasar seperti halnya kemarin ya, adanya ketakutan, adanya geopolitik dan lain sebagainya yang menunjukkan XAU/USD atau gold menjadikan safe haven, ya memungkinkan dalam potensi kenaikannya yang sangat signifikan. Tapi tentunya hal ini kita berbicara rata-rata ya, pergerakan normal daripada XAU/USD ya 30 sampai dengan 40 dolar per troy ounce. Artinya kita akan membutuhkan beberapa candle ya,
ke depannya, apakah 3 hari ke depan dari hari Rabu ini, Kamis, Jumat mendekati area supply atau akan terjadi continuation bearish seperti ini ya. Tentunya menguji beberapa area baik di 2607.63, baik di 2576.73. Nah, ini yang harus dipantau ya sejauh ini. Karena apa? Karena correction wave ya, sejauh ini market berada di 50% sampai 61,8% dari low wave A, dan ini wave B saya nggak tahu ini sudah titik akhir atau masih membentuk pola wave A, B, C baru dia bearish lagi. Makanya ini akan menjadikan penentu di 50% saat ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sejauh ini belum ada potensi meneruskan penurunan ya, apalagi di kondisi hari Selasa ada perlawanan buyers yang menunjukkan spending top terlihat pasca terjadinya penurunan. Kemudian market memiliki kecenderungan bergerak terbatas dan tidak ada perubahan yang cukup signifikan sejauh ini. Oke, jadi setidaknya memang sejauh ini ya, ketika kita lihat di mana previous daily low, previous daily high di posisi hari Rabu menunjukkan bergerak secara range, ini kita harus memantau dari beberapa area. Artinya batas breakout yang nantinya apakah betul-betul terkonfirmasi kuat untuk menunjukkan momentum bullishnya atau akan ada penolakan pada seller. Artinya saya masih melihat tekanan seller masih sangat kuat. Kenapa? Ya alasannya ada double pattern yang menunjukkan bearish engulfing, candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Ini salah satu tekanan seller yang sangat signifikan. Tapi tidak menutup kemungkinan di time frame kecil ada pergerakan. Kalau batas breakout di break ya tentunya dia akan masih menunjukkan potensi kenaikannya. Nah, apakah nanti di 50% dari high to low di sisi ini akan terkonfirmasi turun? Nah, itu bisa kita tandain. Oke, kita lihat dulu ya. Kita coba tandain 50% dari sisi ini. Kita cek. Oke, kalau saya sampai di bearish engulfing-nya ya 2668.64. Oke, kita menemukan level tersebut bisa dijadikan pemantauan ya di sisi hari ini. Saya ganti warna merah ya supaya ada perbedaan. Jadi di situ akan menjadikan zona pantau kalau betul-betul hari ini memiliki kekuatan bullishnya. Sekarang kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam tetap di sisi area support. Di sini kan banyak ekor. Ya, artinya buyer sedang mencoba untuk mendorong dia bergerak bullish. Bahkan candle terakhir, candle warna merah dimakan oleh candle warna hijau. Dan berpotensi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memungkinkan akan mendekati area 50%. Dan awalnya adalah 2648.92 itu adalah area fair value gap 50% yang akan diuji hari ini. Jadi setidaknya akan masuk dalam target kenaikan ya, baik di 2668.64 sampai dengan 2648.92. Ini adalah target atasnya. Oke, tapi tetap tidak menutup kemungkinan kalau batas bawah baik di 2612.74 di breakout ya market akan menunjukkan potensi penurunan. Karena saya melihat di sini ada pergerakan bullish channel ya dari pergerakan XAUUSD saat ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Ya, sebenarnya skenarionya kurang lebih masih sama dengan yang saya sampaikan kemarin karena tidak ada perubahan. Sekali lagi, market bergerak secara range dan saya melihat sampai dengan saat ini kalau kita tarik trendline dari bawah ke atas dan ini menunjukkan di mana market sedang bergerak secara bullish channel ya. Ini saya tandain, ini ada trendline bawah, trendline atas, jadi dia masih bergerak secara range seperti ini. Nah, nanti kita lihat sentimen pasar hari ini ketika rilis news apakah
mampu betul-betul keluar daripada area bullish channel yang dibatasi trendline bawah dan trendline atas. Kalau dia break di atas daripada trendline atas, maka target ini akan menjadikan target selanjutnya minimal dia akan breakout, retest, dan ada kemungkinan akan menguji sekali lagi batas breakout 4 jam di 2678.42. Kalau hal tersebut di break, ya insya Allah dia akan berlanjut naik dan kembali lagi menguji area 2721.31 ya, di sisi tertinggi di hari Senin kemarin yang merupakan area liquidity selanjutnya sebelum mendekati level all time high. Jadi tetap saya akan pantau dari sisi target 2668.64 sampai dengan 2648.92. Kalau nanti di situ betul-betul terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, baik bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down, maka di situ bisa jadikan acuan untuk sell. Tapi kalau ternyata tekanan seller lebih kuat dan market berhasil break daripada trend line dan area 2612.74 seperti ini ya, dia akan melanjutkan penurunan. Ingat yang saya sampaikan kemarin, di mana market saat ini ya itu membentuk pola korektif wave ya. Makanya saya tarik di mana di sini ada wave A, wave B, dan sekarang sedang mencari titik apakah akan membentuk pola correction wave dari pola zigzag. Kalau terjadi ya dia akan bergerak turun jauh ya di bawah daripada 2537.37. Oke, tapi kalau dia membentuk expanding flat, maka di sini hanya sebatas wave A, wave B-nya belum selesai. Artinya ada tekanan seperti ini ya. Baru di sini wave B, baru ada potensi penurunan dan dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi perjalanannya masih cukup lama ya. Kalau kita perhatikan dengan kondisi saat ini, memang market masih dalam bergerak secara range ya. Artinya masih banyak sekali peluang-peluang yang ada. Dan kalau teman-teman melihat sejauh mana tekanan nantinya penurunan ketika break di bawah 2537, itu akan bisa berlanjut sampai di posisi, jadi kalau kita tarik menggunakan corrective wave pola zigzag seperti ini ya, kita akan mendapatkan area 1%, yaitu di level 2468.63. Ini adalah targetnya sampai dengan 2522.71. Ini adalah target yang realistis ya, ketika low 2537.37 minggu kemarin di break ya, dia akan menuju ke posisi tersebut. Ingat ada dua kemungkinan. Kalau titik saat ini yang merupakan area konsolidasi ini yang menjadikan perjalanan dari wave A ke wave B ya, seperti ini, maka ini bisa jadikan corrective wave seperti ini. Maka di sini menjadi wave A, wave A, B, dan ini wave C untuk terakhir wave B. Itu. Tapi kalau 50%, baik 61,8% tidak membentuk pola corrective wave dalam perjalanan wave A ke wave B ya. Ini wave A ke wave B, perjalanan ini tidak membentuk pola ABC ya. Maaf, ABC seperti ini ya. Dia akan menunjukkan pola zigzag. Jadi berpotensi akan meneruskan penurunan dari wave A. Ini akan menjadi titik terakhir breakout low, maka di sini menjadi wave C, baru dia menunjukkan kenaikan berlanjut, insya Allah akan break daripada all time high. Jadi apa yang saya sampaikan dari pergerakan XAUUSD di saat ini, dari konsolidasi inilah yang akan memperlihatkan nantinya apakah terjadi penolakan dari sisi low yang terbentuk minggu ini baru di 2606.09. Oke.
Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya. Nantinya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini. Dan seperti apa mekanisme atau struktur yang terbentuk dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Insya Allah saya akan membahas di review sore hari ini. Dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.